Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nida Sarina, Katarina Selviani, Rahmiwati, dan Sofia Juliana Lova. Kami akan mempresentasikan tentang ilmu andragogi. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian andragogi. Apa sih yang dimaksud dengan andragogi? Andragogi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Kata pertama andra yang berarti dewasa dan agogo yang berarti membimbing atau mengamun. Oleh karena itu, andragogi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas pendekatan dalam interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik yang berusia dewasa. Ada beberapa karakteristik ilmu andragogi. Yang pertama, orang dewasa belajar karena adanya tuntutan tugas, tuntutan perkembangan, atau keinginan peningkatan peran. Yang kedua, orang dewasa suka mempelajari yang praktis, yang dapat langsung diterapkan dan bermanfaat dalam kehidupannya. Yang ketiga, orang dewasa dalam proses belajar ingin diperlakukan sebagai orang yang dewasa atau dihargai. Yang keempat, orang dewasa kaya pengalaman dan berwawasan luas, mempelajari sesuatu yang baru berdasar pada pengalamannya. Yang kelima, orang dewasa belajar dengan cara berbagi pendapat bersama orang lain. Yang keenam, orang dewasa mempertanyakan mengapa harus mempelajari sesuatu sebelum atau mereka mempelajari sesuatu. Yang ketujuh, orang dewasa belajar dengan memecahkan masalah. Yang kedelapan, orang dewasa menyukai suasana pembelajaran yang membangkitkan kepercayaan diri. Yang kesembilan, orang dewasa memerlukan waktu yang lebih panjang dalam belajar. Yang terakhir adalah orang dewasa akan lanjutkan proses belajar jika pengalaman belajar yang ia lalui sangat memuaskan. Prinsip ilmu andragogi. Yang pertama adalah prinsip kemitraan. Yang kedua adalah prinsip pengalaman nyata. Yang ketiga adalah prinsip kebersamaan. Yang keempat adalah prinsip partisipasi. Yang kelima adalah prinsip kemandirian. Yang keenam adalah prinsip kesinambungan. Yang ketujuh adalah prinsip manfaat. Yang kedelapan adalah prinsip kesiapan. Yang kesembilan adalah prinsip lokalitas. Yang kesepuluh adalah prinsip keterpaduan. Ada beberapa kebutuhan belajar dalam ilmu andragogi. Yang pertama adalah hukum kesiapan, yaitu menyiapkan mental warga belajar untuk mengikuti pelajaran baru dengan memberikan penjelasan singkat mengenai pengetahuan atau persyaratan untuk mengikuti pelajaran baru. Yang kedua adalah penguatan dan motivasi belajar, menjelaskan kegunaan atau nilai praktis dari pelajaran baru dalam kehidupan dan penghidupan. Yang ketiga adalah proses pensyaratan, yaitu memperlihatkan model hasil belajar terminal untuk memudahkan warga belajar mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Yang keempat adalah hukum unsur-unsur yang identik, yaitu mentransfer pengalaman pemecahan masalah lainnya yang mempunyai persamaan. Yang kelima adalah metode menemukan, yaitu memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk melakukan sendiri keterampilan yang harus mereka pelajari. Yang keenam adalah cara menarik perhatian, yaitu mengaitkan kegiatan belajar dan membelajarkan dengan kebutuhan warga belajar. Yang ketujuh adalah karya wisata, pengalaman praktik, lapangan ataupun di laboratorium dan bengkel. Permainan peran, permainan atau perlombaan merupakan pengalaman berkesan bagi warga belajar dan memungkinkan mereka lebih mudah meningkatkan konsep-konsep pengertian kunci dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada 4 faktor penurunan faktor fisik orang dewasa dalam belajar. Yang pertama adalah faktor penglihatan, yang kedua faktor pendengaran, yang ketiga
faktor artikulasi, dan yang terakhir adalah faktor penyakit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik orang dewasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan karakteristik orang dewasa itu? Karakteristik orang dewasa adalah konsep diri orang dewasa berubah dari seseorang yang tergantung menjadi mengatur diri sendiri. Nah, ada beberapa karakteristik orang dewasa. Yang pertama adalah pengarahan diri sendiri. Yang kedua adalah praktis dan berorientasi pada hasil. Yang ketiga adalah kurang berpikir terbuka dan tahan terhadap perubahan. Yang keempat adalah belajar lebih lambat namun lebih banyak pengetahuan. Yang kelima adalah menggunakan pengalaman pribadi sebagai sumber daya. Yang keenam adalah motivasi. Yang ketujuh adalah karakter orang dewasa bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah harapannya tinggi. Ada beberapa ciri-ciri kedewasaan. Yang pertama adalah tumbuhnya kesadaran bahwa kematangan bukanlah suatu keadaan, tetapi merupakan sebuah proses berkelanjutan dan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan diri. Yang kedua adalah memiliki kemampuan mengelola diri dari perasaan cemburu dan iri hati. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan mengevaluasi dari sudut pandang orang lain. Yang keempat adalah memiliki kemampuan memelihara kesabaran dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah memiliki kemampuan menerima fakta. Yang keenam adalah tidak berusaha menganalisis secara berlebihan atas hasil-hasil negatif yang diperolehnya, tetapi justru dapat memandang sebagai hal yang positif tentang keberadaan dirinya. Yang ketujuh adalah memiliki kemampuan membedakan antara pengambil keputusan rasional dengan dorongan emosionalnya. Yang kedelapan adalah memahami bahwa tidak akan ada kecakapan atau kemampuan tanpa adanya tindakan persiapan. Yang kesembilan adalah memiliki kemampuan mengelola kesabaran dan kemarahan. Yang kesepuluh adalah memiliki kemampuan menjaga perasaan orang lain dan benaknya dan berusaha membatasi sikap egois. 11 adalah memiliki kemampuan membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. 12 adalah memiliki kemampuan menampilkan keyakinan diri tanpa menunjukkan sikap arogan atau sombong. Yang ke-13 adalah memiliki kemampuan mengatasi setiap tekanan dengan penuh kesabaran. Yang ke-14 adalah berusaha memperoleh kepemilikan dan bertanggung jawab atas setiap tindakan pribadi. Yang ke-15 adalah mengelola ketakutan diri. Ke-16 adalah dapat melihat berbagai bayangan abu-abu di antara ekstrem hitam dan putih dalam setiap situasi. Ke-17 adalah memiliki kemampuan menerima umpan balik negatif sebagai alat untuk memperbaiki diri. Ke-18 adalah memiliki kesadaran akan ketidakamanan diri dan harga diri. Ke-19 adalah memiliki kemampuan memisahkan perasaan cinta dengan birahi sesaat. Dan yang terakhir adalah memahami bahwa komunikasi terbuka adalah kunci kemajuannya. Nah, ternyata masa dewasa ini memiliki beberapa periode untuk menunjukkan ada perubahan-perubahan tersebut. Yang pertama adalah masa dewasa dini atau masa dewasa awal. Pada masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan baru. Periode ini biasanya berusia sekitar 18 sampai 25 dan berakhir sekitar 35 sampai 40 tahun. Yang kedua adalah masa dewasa madya atau dewasa tengah. Usia madya berusia sekitar 35 sampai 40 tahun dan berakhir sekitar 60 tahun. Selanjutnya adalah masa dewasa lanjut atau usia lanjut atau dengan dewasa akhir. Dewasa lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan
atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Nah, ada beberapa tugas perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama adalah pemilihan teman hidup, calon suami, atau calon istri. Yang kedua adalah belajar hidup bersama dengan partner hidup, yaitu suami atau istri. Yang ketiga adalah mulai hidup berkeluarga. Yang keempat adalah mengurus anak. Yang kelima adalah mengolah rumah. Yang ketujuh adalah memperoleh pekerjaan. Yang kedelapan adalah mengambil bagian dan bertanggung jawab kewarganegaraan. Yang kesembilan adalah menemukan suatu bentuk kelompok sosial yang harmonis dalam kehidupan berkeluarga. Nah, apa sih keunikan dari orang dewasa itu? Keunikan orang dewasa dapat dilihat dari banyaknya pengalaman yang mungkin lebih banyak dari si pengajar. Mereka juga telah mendapat banyak pembelajaran hidup yang mana hal ini menjadi keunikan tersendiri bagi orang dewasa sebagai peserta didik. Nah, demikianlah hasil presentasi mengenai penjelasan ilmu andragogi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hadapan Ananda sekalian, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat beraktivitas.